Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang saya banggakan, kembali lagi dengan pembahasan matematika minat, yakni terkait limit fungsi trigonometri kedua untuk kelas 12. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melihat penggunaan rumus-rumus trigonometri dalam limit fungsi. Yang pertama, ada 1 dikurang kosinus 2 alfa sama dengan 2 dikali sinus kuadrat alfa. Kemudian yang kedua, kosinus 2 alfa dikurang 1 sama dengan negatif 2 sinus kuadrat alfa. Yang ketiga, 1 dikurang kosinus kuadrat alfa sama dengan sinus kuadrat alfa. Yang keempat, kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Kemudian yang kelima, ada rumus selisih kosinus dengan kosinus A dikurang kosinus B sama dengan negatif 2 sinus setengah A ditambah B dikali sinus setengah A dikurang B. Nah, rumus-rumus ini nantinya bentuk-bentuk perubahannya akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri. Oke, sebenarnya masih banyak lagi rumus-rumus trigonometri. Nanti para santri bisa dapat cek pada bukunya yang kelas 11 lalu ataupun juga sumber-sumber yang para santri sekalian miliki. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui limit X mendekati 0, 1 dikurang kosinus 6X per kosinus 8X dikurang 1 sama dengan kita dapat ubah bentuk limit X mendekati 0, 1 dikurang kosinus 2 dikali 3X. Kenapa 2 dikali 3X? Karena kita akan menuju pada rumus 1 dikurang cos 2 alfa. Alfanya itu sudutnya di sini. Karena 6X, maka 2 kali berapa yang hasilnya 6X, yaitu 3X. Nah, maka yang di bawah juga sama. Caranya menjadi kosinus 2 kali 4X dikurang 1 agar sama dengan kosinus 8X. Nah, perubahannya untuk limit X mendekati 0, maka untuk yang di atas ini menjadi 2 kali sinus kuadrat 3X per negatif 2 sin kuadrat 4X. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk lainnya, ini dapat disederhanakan, 2 dibagi negatif 2, artinya adalah negatif 1. Nah, satunya itu nggak perlu dituliskan. Kemudian sinus kuadrat 3X per sinus kuadrat 4X dapat diubah bentuk menjadi sinus 3X per sinus 4X dikurungin baru dikuadratkan. Atau ingat kalau pada pertemuan sebelumnya dalam menyelesaikan rumus limit X mendekati 0 untuk sinus, maka kita cukup ambil koefisiennya menjadi 3 per 4 dikuadratkan, maka 9 per 16, kemudian ketemu dengan negatif, maka menjadi negatif 9 per 16. Baik, ini para santri harus ingat yang dikotakin hijau ini, 1 dikurang kosinus 2 alfa sama dengan 2 sinus kuadrat alfa. Kosinus 2 alfa dikurang 1 sama dengan negatif 2 sinus kuadrat alfa. Nah, inilah yang untuk menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri. Ya, insya Allah ini materi yang mudah untuk diikuti. Oke, kita beralih pada contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 0, 3 dikali kosinus 4X dikurang 3 per 2 sinus kuadrat 3X sama dengan kita dapat ubah dulu bentuknya
menjadi limit X mendekati 0, 3 dikali kosinus, di sini langsung lagi diubah 2 kali 2X dikurang 1 per 2 sinus kuadrat 3X. Nah, 2 kali 2X maksudnya adalah 4X untuk di ruas kiri. Kemudian tadi yang 3 ini udah dikeluarin, sehingga yang di dalam jadinya kosinus 2 kali 2X dikurang 1 per 2 sinus kuadrat 3X. Nah, kemudian dapat diubah lagi bentuknya menjadi limit X mendekati 0, negatif 3 kali sinus kuadrat 2X per 2 kali sinus kuadrat 3X. Nah, kayak gitu. Atau kita dapat ubah menjadi limit X mendekati 0, negatif 3 per 2 buka kurung sinus 2X per sinus 3X dikuadratkan. Ingat, ini tinggal kita ambil koefisiennya ya. Jadi negatif 3 per 2 kali 2 per 3 kuadrat. Atau negatif 3 per 2 kali 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9. Sehingga kita kalikan atau langsung disederhanain, ini bisa 4 bagi 2, 2, 3 per 9, yaitu per 3. Jadi negatif 2 per 3 adalah hasilnya. Para santri ingat, kosinus 2 alfa dikurang 1 sama dengan negatif 2 sinus kuadrat alfa. Oke, kita beralih berikutnya pada contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati 0, 4 dikurang 4 dikali kosinus 2X per 1 dikurang kosinus kuadrat 3X. Sama ya seperti contoh soal kedua tadi. Kita perlu faktorkan dulu atau keluarkan ini 4-nya, sehingga nanti dia menjadi 1 ya koefisiennya. Menjadi limit X mendekati 0, 4 dikali 1 dikurang kosinus 2X. Nah, ini dia koefisiennya kosinus 2X kan sudah 1 per 1 kosinus kuadrat 3X. Tinggal kita ubah bentuknya nih menjadi limit X mendekati 0, 4 dikali 2 sinus kuadrat X per sinus kuadrat 3X. Nah, seperti itu. Atau limit X mendekati 0, 2-nya ditaruh lagi ke depan atau dimajuin ke depan menjadi 4 kali 2. Karena ini sama-sama kuadrat, maka kita dapat kumpulkan menjadi sinus X per sinus 3X, dikurungin baru dikuadratkan. Kemudian hasilnya adalah 8 kali sepertiga kuadrat atau 8 kali seper9, yaitu 8 per 9. Nah, yang diingat apa? Untuk rumus pertamanya, 1 dikurang kosinus 2 alfa sama dengan 2 sinus kuadrat alfa. Untuk rumus yang ketiga, 1 dikurang kosinus kuadrat alfa sama dengan sinus kuadrat alfa. Nah, jadi nanti para santri bisa lakukan pengulangan terhadap rumus-rumus ini tentunya dengan mencoba latihan soalnya agar semakin mantap dalam penggunaan rumus-rumus trigonometri dalam penyelesaian limit fungsi. Saya next dulu, yaitu contoh soal yang keempat. Limit X mendekati 0, 2 dikurang 2 kosinus kuadrat 6X per 3 kali kosinus kuadrat 2X dikurang 3 sama dengan. Nah, kita dapat ubah bentuknya menjadi limit X mendekati 0, 2 dikali 1 dikurang kosinus kuadrat 6X per 3 dikali kosinus kuadrat 2X dikurang 1. Limit X mendekati 0, 2 kali sinus kuadrat 6X per 3 kali negatif sinus kuadrat 2X. Nah, gitu. Jadi cari perubahannya yang sesuai dengan yang telah dituliskan pada slide sebelumnya. Atau menjadi negatif 2 per 3 kali 6 per 2 kuadrat. Ini ada negatif, boleh kita pindahin ke depan. Atau kalau tukar tempat itu namanya sifat komutatif.
menjadi negatif 2/3 kali 6 bagi 2, 3 kan ya, 3 kuadrat, berarti 9. 9 kali 2, 18, negatif. Tandanya negatif 18/3 adalah negatif 6. Nah, di sini ada lagi remindernya yang perlu para santri ingat. Berulang-ulang, untuk kosinus 2 alfa dikurang 1 sama dengan negatif 2 sinus kuadrat alfa. Kemudian untuk yang ketiga, 1 dikurang kosinus kuadrat alfa sama dengan sinus kuadrat alfa. Ya, ini remindernya. Oke, saya lanjutkan pada contoh soal yang kelima. Limit X mendekati 0, kosinus 5X dikurang kosinus 3X per 1 dikurang kosinus 8X sama dengan. Oke, maka kita dapat ubah bentuknya menjadi, ya, ini adalah rumus selisih kosinus. Berarti limit X mendekati 0 min 2 sin setengah 5X ditambah 3X dikali sinus setengah 5X dikurang 3X per 1 dikurang kosinus 2 kali 4X. Nah, gitu, yang di atas ini merupakan rumus selisih ya, atau rumus yang kelima tadi kalau pada slide yang di atas tadi atau yang sebelumnya. Nah, sehingga dapat disederhanakan, atau kita sederhanain jadi gini, 5X tambah 3X 8X kan ya, dikali setengah berarti 4X. 5X dikurang 3X, 2X dikali setengah, yaitu sin X. Nah, per yang di bawah kita ubah nih bentuknya menjadi 2 sinus kuadrat 4X. Oke, jadi dia makin sederhana, makin mendekati hasil akhirnya. Atau kita coret yang sejenis, nanti sinus 4X dengan sinus kuadrat 4X menyisakan sinus 4X. 2 dengan 2 berarti menyisakan negatif ya, sehingga negatif sin X per sin 4X. Limit X mendekati 0-nya, maka hasilnya adalah negatif 1/4. Tinggal ambil koefisiennya. X koefisiennya 1, ketemu negatif berarti negatif 1. Sin 4X diambil koefisiennya 4 berarti min 1/4. Nah, yang perlu diingat, rumus 1 dikurang cos 2 alfa sama dengan 2 sinus kuadrat alfa. Yang kelima atau yang rumus kelima ini adalah kosinus A dikurang kosinus B sama dengan negatif 2 sinus setengah A tambah B dikali sinus setengah A dikurang B. Nah, gitu. Oke, contoh soal yang keenam. Nah, ini agak beda nih. Kalau tadi banyak X-nya mendekati 0, sekarang X-nya mendekati pi per 2, di mana pi itu maksudnya adalah dalam radian, yaitu besarnya 180 derajat. Limit X mendekati pi per 2, 3 dikali sinus 4X per X sama dengan, maka kita dapat ubah bentuknya dulu. Untuk limit X mendekati pi per 2, maka 3 kali 2 kali sinus 2X kali cosinus 2X per cos X. Nah, gitu. Limit X mendekati pi per 2, maka menjadi 3-nya dikaliin 2 nih langsung. Jadi 6 kali sinus 2X dikali cosinus 2X. Atau dapat dijabarkan lagi. Limit X mendekati pi per 2, 6 kali untuk sinus 2X menjadi 2 sinus X kali cos X kali cosinus 2X per cosinus X. Nah, ini ada sejenis nih, bisa kita coret cosinus X per cosinus X itu nilainya adalah 1. Nah, menjadi limit X mendekati pi per 2, 12 sinus X kali cosinus 2X. Atau kita substitusikan X-nya dengan pi per 2 menjadi 12 sinus pi per 2 kali cosinus 2 kali pi per 2. Nah, sinus pi per 2 itu adalah sinus 90 derajat, berarti nilainya adalah 1. Untuk cosinus 2 kali pi per 2, yaitu cosinus 180 derajat, nilainya adalah negatif 1. Sehingga
12 kali 1 kali negatif 1 adalah negatif 12. Nah, itu adalah hasil limitnya. Nah, jadi yang perlu para santri ingat itu adalah perubahan-perubahan rumus sinus sudut rangkap ya. Ini ya namanya. Kalau sinus 4x menjadi 2 sinus 2x kali kosinus 2x. Kemudian untuk sinus 2x-nya menjadi 2 sinus x kali kosinus x. Atau, nah ini remindernya. Sinus 2x sama dengan 2 sinus x kali cos sinus x. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa dapat didiskusikan melalui kolom komentar YouTube-nya, boleh juga pada grup WhatsApp-nya. Pesan saya dapat diulang dulu ya, dipahami per langkahnya dari mulai contoh soal 1 sampai contoh soal 6 ini. Ya, baik. Itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi para santri sekalian dalam belajar. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan. Kita juga senantiasa harus berdoa. Semoga pandemi ini juga segera berakhir agar kehidupan aktivitas bisa normal pada sedia kala. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.